Semua pedagang makanan pastinya ingin dagangannya habis dibeli. Tapi berbeda dengan penjual nasi kikil yang menjadi kesukaan Presiden keempat Indonesia, Kiai Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Ya, bagaimana tidak? Demi menjaga kesehatan Presiden yang merakyat ini, pemilik warung nasi kikil kesukaan Gus Dur sengaja berbohong dengan menyebut dagangannya sudah habis. Bukan tanpa alasan, karena tim kesehatan Presiden telah berpesan sebelumnya agar Gus Dur tidak diberi nasi kikil. Alhasil, menu nasi lodeh kikil dan lidah sapi urung dinikmati Gus Dur yang menunggu di dalam mobilnya. Cerita ini nyata adanya, diceritakan langsung oleh pemilik nasi kikil yang menjadi favorit Gus Dur. Kabarnya beberapa hari menjelang wafatnya, Gus Dur masih menyempatkan diri untuk menikmati menu nasi kikil di warung nasi kikil favoritnya itu dan memberikan sebuah wasiat tersendiri. Ya, aku tahu nih Kak, kalau lodeh kikil ini berasal dari kota Jombang dan letaknya itu di daerah Mojosongo yang letaknya itu dekat dengan Tebu Ireng. Konon katanya juga Gus Dur ini suka banget lodeh kikil yang ada di Mojosongo ini. Jadi terkenal di daerah Mojosongo, Jombang. Kenapa saya bisa mampir di nasi kikil kesukaan Gus Dur itu? Saya mau takziah ke saudara. Setelah itu ayah saya pernah makan di nasi kikil ini, jadi mampir sekalian gitu. Untuk rasanya nasi kikilnya enak, pedas, gurih. Untuk kikilnya sendiri itu empuk dan dagingnya juga empuk. Ya, jika mampir ke Kabupaten Jombang, Jawa Timur, kurang lengkap rasanya jika tidak icip-icip kuliner nasi lodeh kikilnya yang melegenda. Kabarnya, eksistensi warung nasi kikil yang sekarang dikelola Siti Munazila diwariskan secara turun-temurun sejak zaman kolonial. Dijajakan secara berkeliling oleh para leluhurnya. Soal rasa tak pernah berubah. Racikan nasi lodeh kikil favorit Gus Dur ini nampak sederhana, namun cita rasanya, lezatnya tak akan terlupa. Selalu bikin kangen. Tak aneh jika banyak tokoh nasional dan daerah terpajang fotonya di warung yang tak begitu besar ini. Saking identiknya warung nasi kikil dengan Gus Dur, sampai-sampai berganti nama dari warung nasi kikil Abang atau Merah jadi nasi kikil kesukaan Gus Dur. Penggantian nama itu bukan sengaja dilakukan pemilik warung, tapi atas inisiatif para santri Tebu Ireng dengan izin dari keluarga besar Gus Dur. Tesnya agak pedas. Jadi di sini bukan hanya tempat sini saja, tempat warung yang menjual lodeh kikil ini. Ada 4 tempat yang populer di daerah sini. Yang warna merah ini terkenal dengan rasa atau taste yang agak sedikit spicy, agak pedas. Kikil adalah bagian tulang rawan yang membungkus tulang atau bagian jari-jari kaki sapi, serta bulu yang melekat di atasnya. Pada masa kolonial, bagian ini termasuk bagian yang tidak dilirik Belanda. Dibuang begitu saja bersama jeroannya sehingga bisa diolah kaum pribumi. Padahal seperti halnya daging sapi, bagian kikil juga mengandung nutrisi seperti protein yang berbentuk kolagen. Selain kolagen, kikil sapi juga mengandung selenium, mineral penting pengaktif enzim antioksidan, pelindung tubuh dari penyakit kanker. Nasi kikil khas Jombang disajikan sederhana menggunakan daun pisang yang dipincuk. Harganya murah meriah, mulai dari Rp15.000 sampai Rp30.000 tergantung tambahan lauknya. Usaha warung nasi kikil milik Siti Munazila dipercaya sebagai warung nasi kikil tertua di Kabupaten Jombang. Saya tanyakan, ini dulu kalau nggak salah namanya itu kikil Sampurni, ya. Karena ibu namanya dulu Mbah. Oh, nenek ya. Berarti ini generasi ketiga ya. Nenek, ibu, terus mbaknya. Ya. Ini dulu tahun berapa mulai pertama kali? Mulainya sebelum merdeka itu. Sebelum merdeka. Oh, ya. Terus apakah dari dulu stay di sini atau muter-muter atau keliling atau gimana? Awalnya muter-muter, terus suruh suaminya menetap di depan rumah. Oh, sementara sampai sekarang ini seperti ini. Sampai sekarang. Nah, kan banyak nih warung-warung seperti ini sekarang. Dulu nih mana yang paling duluan ini? Yang paling duluan nenek. Oh, nenek. Dulu hanya ada satu Mas di situ Mas. Sejak kira-kira tahun
70-an itu baru ada satu yang depannya masjid ini ada, Masjid Songo itu ada. Sekarang ya ada, masih ada asli seperti dulu ya, tidak ditata yang seperti yang baru-baru ya, ini masih seperti dulu. Nasi yang digunakan pada sajian nasi kikil sebenarnya nasi putih biasa. Sedangkan sayur lodehnya terbuat dari irisan nangka muda, pepaya muda, dan kikil sapi. Pemilihan kikil berkualitas jadi kunci kelezatan nasi kikil ala Jombang ini. Menurut Siti, kikil yang bagus warnanya sedikit kecoklatan. Akan lebih bagus ketika pencucian dilakukan dengan air yang mengalir. Sejak orang tuanya dulu, rasa racikan nasi kikil miliknya tak pernah berubah. Gurih, empuk, berempah, tak berbau amis. Masuk akal jika Gus Dur sangat menyukai menu nasi kikil di tempat ini semenjak ia masih muda. Sebagai tokoh bangsa yang dianggap seorang wali, Gus Dur meninggalkan banyak misteri bahkan setelah akhir hayatnya. Kalau kesannya itu kan pernah kejadian yang sangat aneh menurut keluarga kami itu. Ya. Pas waktu itu fotonya Gus Dur itu udah rusak gitu ya. Terus itu udah dikasih air itu, terus awalnya itu dikosok-kosok sama silet gitu. Akhirnya pas malamnya muncul lagi fotonya Gus Dur. Itu yang paling terkesan itu. Paling terkesan. Masih ada nggak fotonya sekarang? Udah dibawa sama Mas. Oh, jual Mas. Iya. Ya. Jadi ada kisah Iya. fotonya rusak Iya. sempat Digosok-gosok sama digosok-gosok, terus ah. muncul lagi fotonya. muncul lagi. Gus Dur. Iya. Wah, ini bisa jadi menunjukkan mudah-mudahan rezekinya tetap Nggih, bertambah ini ya. amin, nggih, amin. Oke, Nggih, mantap. nggih. Kedekatan Gus Dur dengan warung nasi kikil milik Siti Munazila memang telah berlangsung lama. Gus Dur bahkan tak segan-segan memberikan masukan demi kelangsungan usaha warung nasi kikil kesukaannya itu. Hal inilah yang dianggap Siti Munazila sebagai salah satu rahasia kesuksesan warung nasi kikil yang dikelolanya hingga bisa eksis sampai sekarang. Padahal penjual nasi kikil ala Jombang kini semakin banyak, tersebar di wilayah Mojosongo, yang kini dikenal sebagai lokasi wisata kuliner pusatnya nasi kikil. Terus yang kesannya itu Gus Dur disuruh Gus Dur nggak boleh mengurangi rasanya, Nggak terus mengurangi rasa. pelayanannya juga Ya. harus bagus, Ya. terus rasanya Dijaga Nggih, rasanya. dijaga rasanya juga. Ya, dan Nggih. mungkin terakhir harganya nggak boleh mahal-mahal. Nggih, Nah, itu jadi juga. harganya nggak boleh Yang mahal-mahal. penting kita tiap hari habis gitu. Oh ya. Nggih, Pak. nggih, Setiap alhamdulillah. hari selama ini habis ya. Nggih, alhamdulillah. Mantap. Nggih. Menurut Siti Munazila, ketika menikmati nasi kikil di warungnya, Gus Dur tak pernah minta diistimewakan. Bahkan setelah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, ia rela mengantri menunggu giliran saat membeli. Jadi penasaran, apa sih yang membedakan menu nasi kikil di Jombang dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia? Saya koreksi sedikit, kalau di Jombang itu bukan nasi kikil ya sebenarnya, tapi lodeh kikil. Ya, lodeh kikil Mojosongo katanya. Karena sejak dulu memang ada lodehnya. Jadi lodeh yang diberi kikil kan gitu. Kikil itu hanya menjadi bagian penting dari itu. Kalau tidak ada kikilnya ya seperti lodeh biasa yang. Nah, justru kalau ke sini biasanya milih-milih yang mana? Kan ada yang suka lidah, ada yang suka gempa, ada suka daunnya atau apa yang mana? Kalau Gus Dur, kalau dahar di sini itu enggak pernah pakai nasi. Oh. Jadi itu sayurnya aja sama tulang-tulang itu. Ya. Terus sama kalau ikannya semuanya suka. Semuanya suka, Nggih. alhamdulillah semuanya suka. Iya, semuanya. Terutama yang kayak tulang kikilnya tuh ya. Iya. Oh, iya iya. Sejak dulu hingga generasi ketiga, resep nasi kikil warisan keluarganya tetap menjadi andalan Siti Munazila. Kebiasaan memasak kikil dengan hanya satu panci saja sampai sekarang terus dilestarikan. Porsinya juga tetap sekitar 30 sampai 50 porsi saja per hari. Demi menjaga orisinalitas rasanya tanpa mengejar keuntungan yang berlebih. Beranjak dari warung nasi kikil legendaris favorit Gus Dur, tim Secret Story lalu icip-icip nasi kikil di warung yang dominan berwarna biru.
Nampak sang pemiliknya sedang sibuk meracik sayur lodeh untuk nasi kikilnya. Bu Ida, Ibu tadi mengklaim kalau warung kikilnya Ibu itu lebih enak daripada punya yang lain. Biasanya Ibu yang jualan. Tapi beneran nggak? Iya. Secara pembuktiannya seperti apa? Mungkin dari segi bumbunya itu boleh dijelaskan. Ya, kalau di saya itu ada rasa, rasanya pedas, asin, ya kan. Terus asli, bukan nggak ada bahan pengawet. Itu bumbunya dari rempah-rempah, bumbu lengkap, tidak ada rahasia. Bumbu lengkap. Apa aja bumbu lengkap itu? Rempah-rempah, kayak laos, jahe, kunyit, kencur. Itu bumbunya, bawang, bandang, lengkap. Sejak terungkap sebagai makanan favorit Gus Dur, nasi lodeh kikil kini dikenal luas sebagai kuliner khas Jombang yang istimewa. Awalnya para pedagang nasi kikil terpusat di kawasan Mojosongo, kemudian menyebar ke lokasi-lokasi lain yang berdekatan. Sebagai pembeda, masing-masing warung nasi kikil di kawasan Mojosongo, Jombang punya cat yang berbeda warna. Ada merah, biru, dan lain sebagainya. Untuk menghindari persaingan yang tidak sehat, pemilik warung kompak memberlakukan jam buka yang berbeda-beda. Makan kikil seperti itu memang viralnya melalui teman-teman Jombang yang ada di luar sebenarnya. Aslinya menjadi sangat terkenal itu. Sehingga ketika orang luar ikut mampir Jombang, di mana? Kikil Mojosongo ya. Nah, ini lodeh kikil Mojosongo itu. Kemudian karena ini menjadi seperti itu, muncul lagi orang. Kalau ini mulai sore sampai jam 12. Tiba-tiba ada yang mulai jam 12 dia nggak mau nyanyi. Jam 12 buka sampai pagi, sampai subuh. Ada yang mulai subuh sampai jam 7 pagi. Terus begitu mengalir dulu. Sistem berjualan bergantian selama 24 jam secara tidak langsung memberi berkah tersendiri bagi para pelanggan. Mereka dengan mudah bisa menikmati kelezatan nasi kikil setiap waktu. Bisa pagi, siang, malam, sampai dini hari. Nasi kikil hangat selalu siap untuk disantap. Pilihan lauknya pun beragam, mulai dari paru, babat, sampai empal daging. Wah, 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 dijamin puas pokoknya menikmati kuliner nasi kikil yang sangat disukai Gus Dur. Tapi awas, jangan banyak-banyak ya, bisa-bisa kolesterol langsung naik. Kalau saya dalam buku sejarah dan budaya Jombang yang di situ ada kamu muat kuliner Jombang juga, itu saya sebut lodeh kikil rasa kekal. Rasanya itu sampai pulang ke rumah itu rasa kikilnya itu masih ada di cetak kita ini, di apa namanya, langit-langit apa mulut kita itu masih terasa ya, rasanya masih ada. Walaupun sudah nggak ada di apa-apa kan sudah nggak ada, tapi rasa itu masih ada. Jadi nyetak dari nyetak itu rasa kekal, koyok gak hilang kan gitu ya. Nah ini nggak bisa hilang kayaknya gitu.